Kalau saya lihat sejatinya semua orang itu pengen baik kok, ya, nggak ada pengen buruk, enggak. Cuma kadang miskomunikasi aja membuat orang tidak baik. Nah begitu mereka dipaparkan, ini loh bekerjanya hukum alam seperti ini, sehingga kamu mendapat hal buruk. Kamu mau terus seperti itu? Kan mereka pasti bilang enggak lah ya. Kalau saya coba mengamati ya Bunda ya, dari sahabat-sahabat, teman-teman, tetangga gitu, ke orangnya ketika kemudian pelit itu selalu banyak kesulitan di bidang misalnya cari jodoh, cari pekerjaan, usaha mandek. Ya. Itu problemnya karena pelit. Iya, betul. Bunda tadi mempertegas hal itu. Benar sekali Mas, karena kan mereka belum paham dengan hukum energi ya. Kan saya berbagi energi ya, pemahaman energi itu kan ada hukum. Hukum energi itu adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, padahal barang siapa selaras dengan hukum alam ini, kehidupannya akan baik. Tapi kalau tidak selaras, ya masalah lulah karena dia tidak mau ego, kan maunya dia, tidak mengikuti hukumnya. Jadi hukum energi pun saya paparkan lebih dalam pada waktu workshop supaya mereka paham. Kalau saya lihat sejatinya semua orang itu pengen baik kok, ya, nggak ada pengen buruk, enggak. Cuma kadang miskomunikasi aja membuat orang tidak baik. Nah begitu mereka dipaparkan, ini loh bekerjanya hukum alam seperti ini, sehingga kamu mendapat hal buruk. Kamu mau terus seperti itu? Kan mereka pasti bilang enggak lah ya. Oke, kalau enggak mau, ayo kita rubah. Ikuti sesuai hukumnya. Jadi dia mulai paham. Oh kalau gitu saya mulai pikiran saya harus berpikir berbagi. Oke, jangan cukup hanya berbagi meditasi aja. Karena di meditasi soul reflection kan kita tuntun untuk berbagi, meradiasikan itu kan berbagi secara energi. Karena di alam itu baru niat aja sudah tercatat. Kalau niatannya nggak bagus, pelit itu kan dalam niatan. Walaupun actionnya kelihatannya udah bagi-bagi, tapi yang dibagikan itu masih pelit. Kenapa? Orang dia punyanya banyak, dia bagiin sedikit, ya masih pelit lah. Tapi kalau orang sudah tidak hitung-hitungan, saya melihat malah di situ rezekinya lebih banyak. Ya saya berbagi, tidak ada ketakutan kehilangan uang. Nah, yang seperti itu kan tidak bisa ditangkap dengan mata biasa. Tapi mata batin, energi yang terradiasi dari orang itu kan kebaca, Mas. Saya tadi waktu perjalanan dari pesawat kayaknya bahas itu deh nanti. Wah, beneran ya. Lah kan sudah ketangkap duluan. Ya, jadi disitulah sebenarnya kalau begitu kita paham dengan hukum, kita menerapkan hukum itu dengan benar, dan kita mau menyelesaikan proses batin kita yang salah, yang ruwet, yang ini, menata dengan baik kembali, maka radiasi yang terpancar yang apa adanya, kita kan meradiasikan apa adanya nih sebenarnya gampang kok tahu orang lain, oh ini begini, oh itu hanya pencitraan, oh itu memang bagus, kan semua itu apa adanya. Iya, kalau fisik kan baru deh harus kelihatan begini, oh jadi orang suci itu harus begini, tapi kalau batin kita, energi kita terradiasi itu apa adanya, Tuhan pun demikian. Nah kalau proses energi sejenis menarik jenis ini yang memetakan kita, lingkungan kita bagaimana dan sebagainya. Dari situ aja sudah kebaca. Kata orang kan, kalau pengen tahu seseorang, lihat siapa di sebelahnya, orang-orang yang bersama dia, karena sejenis itu. Nah begitu kita berikan pemahaman, otaknya mulai mikir, akhirnya dia pun mulai menjalani. Perlu edukasi aja. Jadi kenapa saya berbagi di YouTube dengan proses itu, ya pingin masyarakat itu lebih baik gitu, lebih baik untuk mengolah rosonya. Ini kan ngaji roso, saya ngolah roso, sama sebenarnya misinya. Jadi kalau pengen hidupnya berubah, medan energinya harus diubah dulu ya Bunda ya. Terus yang terkait dengan tadi Bunda, ketika kita bicara soal sakit gitu kan, ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahan, sifat-sifat buruk. Terus ada yang bilang ada kaitannya juga dengan pikiran-pikiran yang
negatif. Kalau wong Jawa kan mangan apa wae ra masalah, penting ojo mangan ati. Ya, kan ada yang bilang begitu juga. Benar. Terus ada juga dari sumber makanan. Nah, ini kira-kira prosentasenya berapa persen masing-masing itu untuk mempengaruhi seseorang fisiknya bisa sakit? Oke. Ya. Kalau kita bagi ya dalam proses hidup manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Kalau orang bilang soul, mind, dan body. Ya. Soul, mind. Kalau orang sini apa? Mind, soul. Body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Kan itu yang sering digaung-gaungkan orang. Tapi kalau kita di soul ini, yang pertama itu yang menentukan proses kualitas kesehatan seorang itu soul-nya, rekaman jiwanya. Ya. Kaitannya sama hidupan masa lalu dong? Iya, karena itu petanya sama. Itu yang kita bawa dari dulu kan petanya sudah ada. Orang bilang benih karmanya sudah tertanam. Ya, jadi kenapa saya bahas karma reinkarnasi? Karena mau nggak mau, peta DNA kita pun terpeta dari proses. Karena DNA dalam bentuk energi. Nah, dari soul ini kita sudah membawa. Kemudian kalau dilihat dari prosentase ya, body, mind, dan soul yang mempengaruhi penyakit. Oke. Saya harus ngukur dulu mas. Ngukur dengan soul meter ini 10 itu katakanlah keseluruhan nilai. Maka yang berhubungan dengan soul 1, 2, 3, 4, 5 ya, hampir ke 6, 50% itu adalah peta di soulnya. Kemudian mind dari pikiran ya, pikirannya kan gitu. 1, 2, 3, 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,6 berarti sekitar ya 35% ya, 50, 35 sisanya 15%. 15% itu dari pengelolaan tubuh fisik. Body. Ya, body. Dan itu pun ya kalau dibilang ya selaras juga dengan dokter bilang bahwa penyakit itu 20% dari fisik, 80% dari psikis. Nah, kalau mereka tidak mau paham dengan proses karma, nggak apa-apa. Sama 80% ini termasuk psikis tadi. Apabila katakanlah 50% dari rekaman jiwa dia sudah punya, katakanlah diabetes gitu ya. Kan dia pasti turun lahir di keluarga yang diabetes. Ya kan? Ya kan dia mencari kesejenisan. Jiwa yang ini akan turun dipetakan dengan kesejenisannya dalam keluarga yang diabetes. Dan itu tidak hanya peta kesehatan, tapi mungkin karma apa-apa. Jadi lahir di situ untuk bisa nalarkan gitu, logikanya masuk. Sebenarnya alam ini tepat sekali. Nah, begitu masuk di keluarga ini diabetes lah, katanya dia sudah membawa carrier. Tapi kemudian ada orang yang bisa menata psikisnya, ada yang tidak. Yang tidak bisa menata psikisnya ya lahir terwujudlah penyakit diabetes dalam dirinya. Tapi kalau dia psikisnya bagus, walaupun secara jiwa dia membawa rekaman, ya diabetes ini kan tidak muncul sebagai suatu penyakit. Kalau kesalahan makan, pola makan itu hanya katakanlah 20%. Iya ya. Dan proses penyembuhan pun kalau dilihat dengan antara dua tubuh ya, fisik dan energi, 80% itu tubuh kita itu butuh energi, 20% makan. Jadi kenapa orang tidak makan, puasa yang ngebleng dan sebagainya, dia masih hidup asal energinya terpenuhi. Sampai orang tidak makan lah, katakanlah ya, di Himalaya atau dia tidak makan, tidak ada makanan, tapi dia mengelola energinya, peranannya dengan baik. Nah, disinilah saya paham dengan penyembuhan. Kenapa saya tidak ngajarkan orang untuk mengelola pikiran, ngolah rasa ini, supaya kesehatan fisiknya dia bagus, kesehatan mentalnya juga bagus. Oke. Dan itu yang mendukung proses soulnya, jiwanya juga baik.
punya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan misi jiwa terlahir dalam kehidupan saya. Iya. Sebelum saya masuk ke takdir dan nasib ya, Bunda tadi kan cerita, waduh dulu bisa nembus sesuatu yang belum terjadi, begini, itu seperti apa gambarannya dulu? Iya gimana ya? Ya kalau apa namanya, saya sih mungkin orang bilang sakti sekarang gitu ya. Tapi ternyata kalau saya telaah, oh pantas saya seperti ini karena di kehidupan saya dulu saya sudah belajar itu. Kan proses kesadaran jiwa itu kan tidak bisa hanya belajar dalam satu kehidupan. Dalam proses reinkarnasi orang itu bertahap naik kelas dari kesadaran jiwa anak-anak, kemudian jiwa dewasa, jiwa remaja, dan jiwa tua. Ya orang bilang old soul dah. Dari mana? Ya karena di kehidupan dulu dia sudah mempelajari itu semua, di mana indera-inderanya sudah berkembang, ya, sehingga di kehidupan saat ini itu sudah terasa dan dia sudah bisa gitu. Padahal belajarnya dulu. Dan ini pun jiwa yang dewasa atau tua ini kan cakra-cakranya udah berkembang gitu. Proses katakanlah kundalininya sudah terbentuk dari proses kelahiran yang dahulu udah disimpan. Jadi nggak bisa hanya bangkitin kundalini sekarang, enggak, itu proses yang panjang yang dibawa dari proses dulu. Cuma apabila bertemu orang yang tepat dengan tuntunan yang tepat, ya proses itu dapat ditingkatkan. Ya. Nah, ketika kemudian Bunda mencari tahu siapa sih saya di kehidupan masa lampau itu gitu ya, yang Bunda temukan itu seperti apa gambarannya dan caranya untuk kemudian melakukan tracking terhadap kehidupan di masa lalu itu seperti apa yang dilakukan Bunda? Nah ini nyinggung-nyinggung ya. Ya, dulu saya juga memahami itu istilahnya bukan sesuatu yang saya inginkan, muncul-muncul aja begitu ya, kayak layar TV lah, tiba-tiba begini-begini. Tapi sering sekali saya menolak proses itu, karena saya merasa enggak lah, saya enggak begitu gitu. Bukan itu yang saya cari ini. Saya tidak begitu. Nah, tapi seiring dengan proses mengalami ya kejadian-kejadian buruk dalam kehidupan saya, dan saya mempertanyakan, Tuhan, kenapa saya disolimi orang begini, muncul begitu tracking yang dulu, sampai saya nggak puas hanya melihat itu, saya datangi tempatnya. Bener nggak ini? Masih nantangin dulu Mas. Bener nggak di sini? Nah, begitu saya lihat, biasanya kalau kita di tempat kejadian itu rekamannya cepat muncul karena kita berada dalam ranah energinya kejadian. Begitu saya oh iya bener, dan itu tidak cukup karena saya juga istilahnya saya harus membuktikan, nggak mau sesumbar. Saya ajari orang-orang dulu untuk paham soul matter, dan saya ajak mereka untuk membuktikan. Kan itu harus ada eksperimen, tidak percaya begitu saja. Saya juga orangnya nggak percaya begitu saja. Jadi saya ngalami dulu, kemudian saya ajak bereksperimen, dan ternyata orang-orang yang belajar soul matter juga menemukan hal yang sama, karena itu bisa terukur. Nah dengan terukur itu kan akhirnya saya tidak terbantahkan istilahnya. Saya juga nggak bisa berkelit gitu, wah mau kemana lagi, lari, orang sudah tahu kan gitu, sama-sama dapat ya. Akhirnya saya berusaha untuk menerima. Penerimaan itu yang menurut saya sulit ya, karena tidak menyangka bahwa perjalanan jiwa saya itu seperti itu. Ya, mau saya kan tidak begitu. Tapi seperti ya, apa Bunda? Penasaran ya. Dulu pernah hidup sebagai apa begitu, di mana gitu. Itu gitu. Dan ternyata kan akhirnya saya membuktikan bahwa jiwa itu tidak hanya lahir misalnya terah keluarga ini di keluarga itu aja seperti yang ada di Bali ya, bahwa harus dari keluarga ini, tidak. Jiwa itu bebas, buktinya saya bisa lahir di mana-mana kan gitu. Dan saya ketemu dengan banyak orang, dan saya juga ketemu Mas juga bukan sekali kan
Ya, jadi kalau kita track ini berapa kehidupan saya ketemu sama Mas Hen. Oh, Nah, iya. satu kehidupan dulu saya ketemu, 2, 3, 4 kehidupan saya ketemu. Loh kok banyak kali ya? Berarti muter sebenarnya hidup ini ya Bunda ya? Iya, hidup itu kan Cangkra-cakra manggilingan itu ya berarti. itu. Cuma orang kan nggak bisa, kok saya merinding. Iya, saya juga merinding ini. Enggak. Awalnya saya pernah ngobrol sama biksu Wasuhu gitu ya, terkait dengan hal itu, bahwa ketika hari ini kita ketemu, dulu kita pernah bertemu. Awalnya saya nggak terlalu percaya, sekarang saya percaya. Ya, apalagi nanti kalau bisa soulmate, Mas, percaya Waduh. bener. Nggak, istilahnya akhirnya bisa merenung ke dalam. Oh, segitunya loh Tuhan menciptakan. Akhirnya Beruntung bisa lebih bersyukur. Dan saya melihat disitulah proses ngajari orang berserah, kemudian mereka berserah, kemudian mereka bisa mengukur dan mereka bisa mengenal jati dirinya. Akhirnya mereka jadi lebih mengenal Tuhan. Itu baru saya melihat dan saya akhirnya, oh pantas ya Tuhan nyuruh saya ngajarin ini. Walaupun menurut saya itu saya butuh waktu panjang, harus jatuh bangun, ngejalani, tapi ya misinya harus ngajarin ini, walaupun pro kontra pasti ada, ya ada yang tidak suka, gitu. Tapi ya sudahlah, saya yang penting niatan saya baik. Kalaupun orang mau baik ya syukur, kalau tidak ya enggak apa-apa. Jadi tidak ada mengikat. Mereka-mereka yang belajar di Seoul juga saya tidak mengikat gitu. Ya saya bebasin aja, kalau memang mau baik ya ini digunakan dan dipraktekkan. Kan banyak orang cuma pengen tahu ilmunya aja, tapi mereka tidak menerapkan. Bisa berubah ya enggak lah. Ini kan harus dilakoni. Ilmu kan untuk ngelmu itu kan untuk ngelakoni. Bisa tapi di kehidupan di masa lalu itu Bunda sebagai pelaku spiritual. Iya. Kalau saya di kehidupan masa lalu orang baik atau orang jahat Bunda? Orang baik lah. Orang baik ya? Iya. Karena berjodoh, bertemu dengan orang baik itu tidak mudah. Ya. Kalau sekarang kan online bisa, tapi ketertarikan berjodoh untuk bisa bertemu itu enggak mudah. Kalau tidak ada karma baik yang dimiliki, walaupun sudah direncanakan, itu bisa tidak terjadi. Saya kemarin tuh nonton videonya Bunda 3 menit gitu. Sudah langsung ini harus berangkat ke sana. Tapi hari ini saya merasa benar-benar diguyur ilmu yang baru ya, wawasan yang baru, luar biasa Bunda. Iya. Ya tergantung yang mendengar atau ini kelayakannya. Dan saya juga kadang yang beberapa mengatakan cuma begitu, kan ada juga. Ya makanya tidak bisa mengatakan atau melabeli diri. Saya tidak melabeli diri saya dengan begitu, karena ya katakanlah saya ibu-ibu random lah, yang ibu rumah tangga gini, yang cuma dari proses mengalami hidup aja. Kebetulan akhirnya saya tahu misi jiwa saya akhirnya ikhlas ngejalani. Kalau dulu kan saya masih ada rasa pingin, saya jadi penyembuh, gitu. Merasa dihargai jadi penyembuh. Sekarang saya sudah menyadari itu tidak harus begitu. Energi penyembuhan akan mengalir kok secara otomatis pada mereka yang berserah. Jadi kan, iya jelas barang siapa berserah padaku, aku akan memenuhi kebutuhan dan melindungi. Kan kita mendapat perlindungan ilahi.